Berdiri di tanah Jawa, megah, kokoh, agung, inilah Gunung Merapi. Keluar dari radius 10 km, sekarang kita 2 meter. Yogyakarta, kota yang begitu istimewa. Kehangatannya, keramahannya, membuat setiap jiwa merasa dihargai. Layaknya megahnya Gunung Merapi yang tak lekam oleh waktu. Menyelaraskan antara imajinasi dengan kerukunan untuk menjadikan karya yang menciptakan sejuta kenangan. Ketulusan dan cinta tertuang melalui ciptaan yang begitu mengagumkan. Sumber daya alam yang begitu melimpah, pesona alam yang begitu menakjubkan tertuang di dalam mahakarya Mahaguru Gunung Merapi. Berdiri kokoh di 2.930 meter di atas permukaan laut, Gunung Merapi yang merupakan gunung api aktif yang secara administratif masuk di 2 provinsi, yakni Jawa Tengah dan Yogyakarta, meliputi Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten. Kentalnya adat seni dan budaya turut menambah keagungan Sang Mahakarya Gunung Merapi. Prosesi adat yang biasanya dilakukan oleh pihak keraton Ngayogyakarta Hadiningrat maupun masyarakat di lereng Gunung Merapi sebagai perwujudan rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Gunung Merapi bertipe strato, terbentuk dari lapisan endapan piroklastik dan aliran lava. Lava Merapi berjenis andesit basaltik dengan kandungan oksida silika berkisar antara 52 hingga 56%. Merapi memiliki tipe letusan efusif dan eksplosif. Tipe letusan eksplosif disebabkan oleh magma yang kaya akan gas, sedangkan letusan efusif menghasilkan magma yang relatif encer, sedikit gas, dan dicirikan dengan pembentukan kubah lava pada awal erupsi terjadi. Berdasarkan catatan sejarah, sejak tahun 1768, Merapi meletus hampir 100 kali. Gejala aktivitas peningkatan Gunung Merapi terjadi pada akhir tahun 2009, ditandai dengan munculnya suam vulkanik, di mana suam merupakan serangkaian gempa vulkanik secara beruntun dalam waktu yang sangat singkat. Suam vulkanik beramplitudo sangat besar, menyebabkan terjadinya rekahan pada tubuh gunung. Karena adanya pelepasan energi yang begitu besar, akibat tekanan magma tubuh gunung mengalami pembengkakan atau deformasi mencapai 15 cm per hari. Pada suhu di puncak mencapai 550 derajat Celcius.
letusan menyebabkan terbentuknya kawah seluas 480 kali 600 meter persegi yang membuka ke arah barat. Setelah 100 tahun tidak terjadi letusan di Gunung Merapi, sementara erupsi tahun 2006 telah membentuk bukaan kawah ke arah selatan. Maka, apabila terjadi letusan mendatang, kemungkinan besar mengarah ke sektor selatan dan tenggara. Di antara 4 kabupaten yang masuk pada kawasan rawan bencana Gunung Merapi, Kabupaten Slemanlah yang akan menerima dampak yang paling besar. Apabila letusan besar itu terjadi, perkiraan awan panas akan terjadi sejauh 8-10 km ke arah selatan, lebih tepatnya ke arah Sleman. Untuk meminimalisir korban yang banyak, maka dari itu lokasi pengungsian diperluas kembali dan semakin diperbanyak titik-titik dari pengungsian. Akibat dari letusan dahsyat ini, sebanyak 3.000 rumah habis tersapu oleh awan panas Merapi, pohon-pohon tumbang, lebih dari 3.000 hewan ternak mati. 3.098 jiwa ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Lebih dari 800 orang kehilangan mata pencahariannya, perekonomian pun lumpuh. Pasca erupsi, ada bencana lain yang berbahaya, yakni dari endapan material Merapi karena adanya guyuran hujan akan membawa material dan tak kalah dahsyatnya yang disebut banjir lahar dingin. 10 sungai di aliran Gunung Merapi menjadi jalur transportasi dari lahar dingin. Untuk menghadapi ancaman bencana Merapi ke depan, para pemangku kepentingan melakukan upaya mitigasi, diantaranya melakukan perubahan tata ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan menjadikan kawasan rawan Gunung Merapi berada di kawasan lindung dan budidaya, dan juga didukung dengan penguatan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan penanggulangan bencana dan pembentukan sistem peringatan dini.